Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Cindra Malika dengan NPM 22200111018. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Metode Pemberian Tugas terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Politeknik STLN Jakarta, yang saya olah menjadi data statistik deskriptif dengan data yang sudah saya dapatkan. Nah, untuk penelitiannya saya menggunakan variabel X1 dengan 4 dimensi, variabel X2 dengan 4 dimensi, dan variabel Y1 dengan 8 dimensi. Untuk dimensinya sendiri yaitu variabel X1 gaya kepemimpinan dengan dimensi seperti yang ada di layar, kemudian X2 metode pemberian tugas dengan 4 dimensi, dan motivasi belajar juga dengan 8 dimensi, seperti memiliki gairah belajar yang tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya, saya sudah membuat laporannya. Kita lanjut ke output hasil Google Form. Nah, untuk respondennya saya sendiri, saya mendapatkan 30 responden dengan pernyataan yaitu 1 tidak pernah, 2 jarang-jarang, 3 kadang-kadang, 4 sering, 5 selalu. Di sini saya membuat 20 pertanyaan, yaitu variabel X1 dengan 5 pertanyaan, variabel X2 dengan 5 pertanyaan, variabel Y1 dengan 10 pertanyaan. Nah, untuk jawabannya sendiri bisa dilihat. Contohnya variabel X1 dengan pertanyaan, ketika saya tidak mampu dan tidak mau mengikuti pelajaran dengan baik, apakah dosen banyak memberikan pengarahan kepada saya? Mayoritas menjawab kadang-kadang dengan 13 jawaban dan diiringi dengan sering dengan 11 jawaban. Nah, langsung lanjut ke Excel-nya. Nah, di sini sudah saya olah menjadi data statistik deskriptif. Di sini terdapat 30 responden. Nah, untuk responden pertama dengan skor 15 dan nilainya 60. Nah, untuk mencari nilai sendiri yaitu skor dikali dengan 100 dibagi 25. Kenapa 25? Karena di sini variabel X1 itu 5 pertanyaan dengan 5 pernyataan seperti tadi, 1 tidak pernah, 2 jarang-jarang, dan sampai 5 selalu. Nah, itu kita kali dengan banyaknya pertanyaan. Jadi 5 kali 5 25. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita geser ke bawah langsung otomatis. Nah, setelah mendapatkan nilai tersebut, kita mencari nilai mean, nilai skor, dan mean nilai dari nilai. Meannya itu rumusnya sama dengan average, terus skor atau nilai kita blok semuanya, langsung di enter, ketemu hasilnya 16,833, median juga sama dengan median, nilainya langsung kita blok semua, modus juga sama dengan mode, terus nilai skor kita blok semua dari atas sampai bawah. Nah, untuk standar deviasi itu sama dengan STDV titik S. Kenapa pakai titik S? Karena ini data tunggal. Jadi kita menggunakan titik S, baru kita blok seperti tadi. Nah, untuk variasi juga sama dengan var titik S, karena ini kan data tunggal. Jadi ini ada titik S-nya. Langsung blok juga sama seperti tadi. Nah, kemudian kita bikin tabel nilai. Tabel nilai itu dari nilai yang ini kita masukkan ke dalam tabel ini. Ya, setelah membuat tabel itu kan tujuannya untuk membuat data kelompok atau kelas interval. Nah, untuk kelas interval sendiri yaitu rumusnya seperti yang sudah diberikan dalam mata kuliah statistik terapan, yaitu 1 plus 3,3 log N. N itu adalah banyaknya data, jadi 1 plus 3,3 log 30 sama dengan 5,87, saya bulatkan menjadi 6. Nah, rentang datanya itu nilai max dikurang nilai min, yaitu maxnya 96, minusnya 28, yaitu sama dengan 68. Panjang kelasnya itu tinggal 68 bagi 6 sama dengan 11,33 yang saya bulatkan menjadi 11.
Nah, setelah menghitung itu, kita langsung ke kelas interval, membuat kelas interval dengan nilai terendah, kita tambah 11, jadi 28 tambah 11 sama tinggal 38 sampai 103. Nah, untuk frekuensinya itu rumusnya sama dengan frekuensi, lalu kita blok yang ini, nilai table di sini, habis di blok kita kunci dengan F4, kemudian titik koma, baru kita blok yang sebelah sini. Nah, habis itu langsung sudah selesai, langsung jadi seperti ini. Nah, untuk XI sendiri, XI ini yaitu nilai tengah dari kelas interval. Jadi, rumusnya itu sama dengan median, kita klik yang ini, titik koma, terus klik yang ini. Jadi, kelas median dari kelas interval 28 sampai 38 yaitu kan 33. Fx sendiri itu yaitu perkalian dari frekuensi dengan XI. Jadi 1 kali 33 yaitu 33. Jadi sama dengan U2 kali V2. XI min X bar yaitu XI, nilai tengah kelas interval dikurang median. Oh iya, X bar itu sama dengan mean. Nah, untuk mencari mean sendiri yaitu rumus eh jumlah dari fx kita bagi dengan frekuensi. Jadi sama dengan W9 dibagi U9 yaitu hasilnya 66,87. Nah, X min X bar itu rumusnya sama dengan ABS. Untuk buka kurung V2 itu XI-nya, XI, terus kita kurang yang mean tadi ini, langsung kita kunci dengan F4 yang meannya. Tinggal enter langsung diurutin ke bawah. Nah, FI kali XI min X bar itu tinggal kali XI min X bar ini tinggal kali dengan frekuensi. Kalau XI min X bar pangkat 2 tinggal XI min X barnya kita pangkatin dengan pangkat 2. Kemudian FI kali XI min X bar pangkat 2 tinggal XI min X bar pangkat 2 tinggal kali dengan frekuensi. Nah, untuk mencari median data kelompok, kita harus mencari nilai N, BB, P, F gede, dan F kecil, serta seperdua dari N. Nah, untuk pertama mencarinya itu kita cari dengan N. N itu kan banyaknya data, banyak data saya itu kan 30, jadi seperdua N-nya itu 15. Jadi, untuk mencari batas kelas itu, kita ke frekuensi. Jadi kan di sini 15, 1 tambah 1 sama dengan 2, tambah 7, 9, tambah 10, sama dengan 19. Nah, itu kan udah melebihi dari 15. Berarti batas kelasnya itu ada di 61 sampai 71. Nah, 61 untuk BB itu adalah nilai terendah dari batas kelas dikurang 0,5. Jadi 61 ini kita kurang 0,5. Nah, P kecil itu sama dengan kelas interval dari panjang kelas, yaitu kan 11. F gede itu sama dengan jumlah frekuensi sebelum batas kelas, yaitu kan tadi 1 tambah 1, 2 tambah 7, yaitu 9. Nah, F kecilnya itu sama dengan jumlah frekuensi dari batas kelas, yaitu kan 10 tadi di sini. Nah, untuk rumus mediannya itu tinggal kita masukin rumus, yaitu dari BB itu 60,5 ditambah P kecil yaitu 11 dikali dengan 15 dikurang 9 dibagi dengan 10. Jadi hasilnya 67,1. Nah, untuk mencari tabel nilai, untuk membuat tabel nilai, itu kita perlu blok frekuensi. Kita ke insert, kita ke sini, to di kolom. Nah, ini kan masih 1, 2, 3, sampai 7. Nah, untuk mengeditnya kita klik di sini, kita ke select data. Nah, di sini kita remove ininya, kita series name-nya yaitu kita tabel nilai. Ini series value-nya, kita masukin frekuensinya, ulang. Ini langsung kita klik OK, kemudian ininya edit. Kita edit, ini axis label range-nya itu kita masukin kelas intervalnya yang sudah kita urutin. Nah, kalau sudah tinggal klik OK, nah sudah jadi seperti ini.
Nah, untuk perhitungan otomatis data toolpack, eh, kita ke file, kita ke more, sebentar, kita ke more, kita ke option, kita ke add-ins, ke analysis toolpack, kita klik, kita go. Nah, ini ininya centangin analysis toolpack. Setelah sudah, kita pergi ke data, pergi ke paling pojok. Benar. Kita paling pojok kanan, kita klik data analis. Setelah itu, kita cari yang deskriptif statistik, kita klik, kita oke. Input range-nya itu sama dengan skor nilai kita blok semuanya dari atas sampai bawah. Kemudian ininya output range-nya kita taruh di si output range-nya kita taruh sini ya. Terus sudah langsung ininya summary statistiknya kita centang, kita klik OK. Nah, bisa dilihat Mean di sini sama 67,33, medianya juga sama 68 nih 60, ini modusnya juga 60. Standar deviasi 12,0091 juga sama 12,001. Variasi juga sama 158,98, di sini juga 158,98. Nah, untuk variabel X2 itu juga sama perhitungannya untuk menentukan untuk memastikan data analysis toolpack-nya kita juga sama seperti tadi, kita ke data, kita paling ujung kanan deskriptif statistik, tinggal langsung kita oke aja. Nah, di sini meannya juga sama 73,73, 73,07 di sama, ini sama, medianya juga sama 76, ini 76. Modusnya juga sama 72, di sini juga 72, standar deviasi juga sama 12,02, di sini juga 12,02, variasi juga 144, di sini 144. Oke, sama berarti ya. Untuk variabel Y1 kita tes data analysis toolpack-nya. Ini karena di sini saya 10 pertanyaan, jadi ininya beda, jadi kita masukin ulang. Maksudnya beda itu yaitu di kolomnya itu beda dengan yang tadi. Ini kita taruh di sini. Oke, langsung kita oke aja. Nah, di sini juga sama, meannya 77,26, di sini 77,26, di medianya 78, di 78. Modusnya juga sama 60, di sini 60, standar deviasi 10,285, di sini 10,285. Variasi 105,78, di sini juga 105,78. Nah, sini sudah jelas bahwa perhitungan manual dengan perhitungan otomatis itu sama dan sesuai. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.